Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sudah siap untuk belajar tematik hari ini? Baik, kita akan langsung belajar mengenai hidup rukun di masyarakat. Tema terakhir di tema 1 tentang hidup rukun. Sebelum mulai, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran subtema 4 adalah bahasa Indonesia. Kita dapat memahami kalimat penolakan. Lalu kita bisa membuat contoh kalimat penolakan. Untuk mata pelajaran matematika, kita bisa menghitung pengurangan suatu bilangan. PPKN, kita dapat membuat contoh pengamalan dari sila pertama dan kedua di Pancasila. Lalu untuk SBDP dan PJOK, kita dapat membuat kolase dari bahan alam dan meniru gerakan dasar lompat dan loncat. Sekarang mari kita amati gambar di bawah ini dengan cermat. Ceritakanlah perbedaan dari kedua gambar di bawah ini. Lalu menurut kamu, manakah gambar yang menunjukkan hidup rukun di masyarakat? Betul, gambar pertama adalah gambar komplek perumahan yang kotor, sampah berserakan di mana-mana dan tidak terawat. Gambar kedua adalah gambar warga masyarakat yang bekerja bakti membersihkan jalan di komplek perumahan. Menurut kamu, gambar mana yang menunjukkan hidup rukun? Benar, yang menunjukkan hidup rukun adalah gambar kedua. Orang-orang yang berada di suatu lingkungan disebut warga masyarakat. Tetangga merupakan orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah kita. Jadi kita harus membiasakan hidup rukun bersama tetangga dan warga masyarakat. Sekarang kita lihat bentuk percakapan di slide berikut ini. Hamzah, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Lalu Bilal berkata, wah iya, airnya juga tergenang. Hamzah menjawab, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Lalu Bilal berkata, membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Yusuf, aku tidak setuju. Membersihkan got pekerjaan yang berat, kita kan hanya anak-anak. Lalu Hamzah berkata, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir karena tumpukan sampah. Bilal menjawab, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju Bilal, kata Hamzah. Lalu Yusuf berkata, aku juga setuju. Jika demikian, aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Setelah kita menyimak percakapan di slide sebelumnya, kita akan belajar mengenai kalimat penolakan. Kalimat penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak. Hendaknya kalimat penolakan diucapkan dengan santun. Dari percakapan sebelumnya, kalian bisa melihat kalimat yang ditandai dengan warna biru. Nah, itu adalah contoh dari kalimat penolakan. Yang pertama ada disebutkan kalimat aku tidak mau. Yang kedua disebutkan kalimat aku tidak setuju. Suatu hari warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Tiba-tiba Bapak Malik berkata, maaf Pak RT, sepertinya nanti kami terlambat ikut kerja bakti karena keluarga kami harus pergi ke gereja terlebih dahulu. Lalu Pak RT menjawab, baik Pak, tidak apa-apa. Dari percakapan dan gambar sebelumnya,
Dapatkah kalian menentukan sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila? Iya, betul. Sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah sikap menghormati agama lain, yaitu Pak RT mengizinkan Bapak Malik pergi ke gereja untuk beribadah. Lalu, adakah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Ya, benar. Ada, yaitu kerja bakti membersihkan got. Semoga kalian paham ya. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran matematika ya. Kita akan belajar mengenai pengurangan tanpa meminjam. Pengurangan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Contoh soal di sini disebutkan 139 dikurangi 18. Cara bersusun panjangnya, kita tulis angka 139 diuraikan sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 9. Kemudian di bawahnya kita tulis angka 18 sama dengan 10 ditambah 8. Penulisan sejajar sesuai dengan posisi ratusan, posisi satuan, dan posisi puluhan. Nah, setelah itu diberi garis, dikurangi. Kita kurangi dari sisi sebelah kanan dulu atau sisi paling kanan, yaitu sisi satuan dulu. 9 dikurangi 8 sama dengan 1, ditulis angka 1. Lalu 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Lalu untuk ratusannya 100 dikurangi 0 sama dengan 100. Jadi total 121. Itu cara bersusun panjang, penulisannya seperti di gambar yang pertama. Untuk cara bersusun pendeknya sama, dijumlahkan dulu dari bagian yang paling kanan satuannya. Sama seperti yang tadi, 9 dikurangi 8 ditulis sama dengan 1. Untuk puluhannya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Lalu untuk ratusannya 1 dikurangi 0 atau 100 dikurangi 0 sama dengan 100. Jadi jumlahnya 121. Bisa dipelajari atau dilihat dengan teliti tanda panah sesuai dengan gambar yang ada di dalam slide. Lalu pengurangan juga bisa dilakukan dengan cara meminjam. Untuk soal 138 dikurangi 19. Cara yang digunakan bisa dua, sama, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Untuk cara bersusun panjangnya kita lihat 138 sama diuraikan sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 8. Lalu 19 diuraikan menjadi 10 ditambah 9. Diberi garis pengurangan. Lalu kita lihat angka 8 dikurangi 9. Karena angka 8 lebih kecil daripada 9 dan tidak bisa dikurangi, maka angka 8 meminjam ke angka di depannya, ke angka 30. Berarti karena itu posisi 30 posisi puluhan, jadi kita meminjam 1 puluhan. Berarti 10 ditambah 8 sama dengan 18. Baru setelah itu bisa kita kurangi. 18 dikurangi 9 hasilnya adalah 9. Untuk posisi untuk posisi puluhan karena sudah dikurangi tadi 30 dikurangi 10 jadi tersisa 20. Perhatikan anak-anakku, 20 dikurangi 10 berarti hasilnya tinggal 10. Selanjutnya 100 karena tidak ada pengurangan apapun jadi langsung turun ke bawah. 100 tetap 100 jumlahnya. Lalu yang hasil akhir ditambah 100 ditambah 10 ditambah 9 jadi hasilnya 119. Untuk 138 dikurangi 19. Kemudian kita lihat gambar yang kedua menggunakan cara bersusun pendek.
Sama seperti tadi, 138 dikurangi 19. 8 karena tidak bisa dikurangi 9, meminjam ke depannya, meminjam ke 30, dipinjam 1 puluhan. 1 puluhan berarti sama dengan 10. 8 ditambah 10 sama dengan 18. Nah, kita coret angka 8, kita ganti dengan 18, kita simpan 18 kecil di atasnya. Baru setelah itu kita kurangi dengan 9. 18 dikurangi 9 sama dengan 9. Lalu untuk posisi puluhan karena tadi sudah diambil 10, jadi 30 dikurangi 10 jadi tinggal 20. Nah, jadi yang angka 3 kita coret, kita ganti dengan 2, bermakna 20. Nah, jadi 20 dikurangi 1 alias 10, 20 dikurangi 10 sama dengan, betul, 10. Kita tulis 1, turun. Lalu untuk seratusan karena dia posisinya tidak dikurangi, tidak berkurang, jadi kita turunkan 1. Jadi hasilnya sama, 119. Sekarang kita akan belajar bentuk pengurangan dalam soal cerita. Ibu membeli 432 buah pita. 219 pita berwarna kuning. Lalu berapa jumlah pita yang bukan kuning? Kalimat matematikanya, penyelesaiannya adalah banyaknya pita 432 dan pita berwarna kuning 219. Yang ditanya, berapa jumlah pita yang bukan kuning? Berarti 432 dikurangi 219. Cara penyelesaiannya kita menggunakan cara susun pendek. 432 dikurangi 219. Kita lihat di posisi satuan. 2 dikurangi 9 tentu tidak bisa kan anak-anak, seperti yang kita sudah belajar di slide sebelumnya. Berarti kita harus meminjam 1 puluhan ke angka 3. Jadi 10 ditambah 2 sama dengan 12, betul. Nah, setelah itu baru kita kurangi, 12 dikurangi 9 hasilnya 3. Untuk yang 30 alias 3 karena sudah dikurangi 10 berarti tinggal 20. 2 ditulis hanya 2-nya saja, 0-nya tidak usah. 2 dikurangi 1 sama dengan 1 alias 10 ya. Lalu yang untuk angka ratusannya berjalan normal, tidak ada pengurangan peminjaman dari sebelumnya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi jumlahnya 213. Jawabannya, jadi pita yang bukan kuning jumlahnya ada 213 buah. Semoga kalian bisa memahami ya anak-anakku. Anak-anakku, kita sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan ya. Nah, ternyata penjumlahan dan pengurangan juga dapat ditulis dalam satu kalimat matematika loh. Coba kita perhatikan contoh berikut. 115 ditambah 290 dikurangi 148. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, soal di atas adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dalam satu kalimat ya. Untuk mengerjakannya kita kerjakan dulu dari sebelah kiri, yaitu penjumlahannya terlebih dahulu, baru kita kurangi dengan bilangan pengurang. Langkah pertama adalah kita jumlahkan dulu satuannya seperti biasa. Kita ini gunakan cara bersusun pendek ke bawah. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 1 ditambah 9 untuk puluhannya sama dengan 10. Ditulis angka 0-nya, angka 1-nya pindah ke depan, ke ratusan. Nah, 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi jumlahnya 115 ditambah 290 adalah 405. Sudah bisa difahami? Ya.
Langkah kedua, baru 405 kita kurangi dengan angka 148. Nah, seperti biasanya juga kita kurangkan satuannya terlebih dahulu. Angka 5 dikurangi angka 8 tidak bisa, bukan? Jadi kita pinjam 1 puluhan ke depan. 10 ditambah 5, 15. 15 dikurangi 8 hasilnya sama dengan 7. Untuk posisi puluhan, 0 puluhan berkurang menjadi 9. Karena sudah dipinjam tadi kan, 10 dikurangi 1, 9. Nah, 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, untuk posisi ratusan, diperhatikan. Karena 0 berubah menjadi 9, maka berkurang satu ratusan. Karena dipinjam ya. Untuk posisi ratusan dipinjam ke belakang. Jadi tinggal 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya adalah berapa? 115 ditambah 290 dikurangi 148 sama dengan 257. Nah, jadi langkah kedua adalah hasil dari 405, tadi hasil dari penjumlahan baru dikurangi 148, hasilnya 257. Difahami baik-baik, dilihat pelan-pelan, perlahan. Semakin lama memang soalnya semakin sulit untuk kelas 2 ini. Jadi silahkan difahami baik-baik. Semoga kalian paham ya. Tahukah kamu posisi awal gerakan dasar dalam melompat dan loncat? Pertama, kita belajar melompat dengan posisi awal badan berdiri tegak. Kalian dapat melihat di gambar ya. Lalu kedua tangan di samping, kedua kaki sejajar, pandangan ke depan. Lalu kita melompat dengan menolakkan salah satu kaki dan lutut tidak kaku. Tangan diayunkan ke belakang lalu mendarat dengan kedua kaki. Kemudian gerakan dasar yang kedua adalah meloncat di tempat. Diperhatikan posisi awal badan berdiri tegak. Lalu kedua tangan diletakkan di samping, kedua kaki rapat. Setelah itu kedua kaki diloncatkan beberapa kali. Saat meloncat, kaki mengeper seperti per. Dan setiap kali meloncat, usahakan loncatan lebih tinggi. Dapatkah kalian melakukan gerakan seperti yang ada di dalam slide? Alhamdulillah selesai sudah video subtema 4 kali ini. Bismillah, semoga anak-anakku diberikan Allah kemudahan dalam memahaminya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.